AHY terkena kutukan SBY JK, ditulis oleh Aca Anton dari siwa.com. Pada Pilpres 2004, ambang batas pencalonan presiden atau presiden threshold hanya 10%. Oleh sebab itu, SBY dan Yusuf Kala bisa maju di Pilpres dengan diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang. Karena ambang batas 10%, calon presiden dan wakil presiden yang maju ketika itu ada 5 pasangan. Saat SBY JK berkuasa, kekuatan politik SBY bersama dengan Partai Demokratnya dianggap memiliki kepentingan dengan menaikkan ambang batas menjadi 20%. Tuduhan itu secara terbuka diutarakan oleh Yusril Iza Mahendra. Pada tahun 2014, Yusril Iza Mahendra mengajukan judicial review terkait ambang batas 20%, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden. Saat berdiskusi dengan hakim di MK, bahkan Yusril menyinggung bagaimana SBY dan JK melupakan siapa yang mengusung mereka, yaitu Partai Bulan Bintang. Partai yang berkontribusi menjadikan mereka presiden karena pada saat itu tanpa tambahan suara PBB, maka SBY JK tidak bisa nyalon, di mana jumlah suara Partai Demokrat ketika itu hanya 7,4%. Untuk bisa menggapai ambang batas suara PBB sebesar 3,1% sangatlah penting. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka lupa mereka yang naikkan threshold itu menjadi 20%. Itu terjadi ketika Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala jadi presiden. Ada kepentingan apa mereka menaikkan itu 10% menjadi 20%? Kata Yusril. Terlepas dari hal-hal tersebut, kita bisa menggarisbawahi bahwa ambang batas 20% itu digodok pada zaman SBY, karena hal itu dianggap baik. PDIP sebagai partai yang selalu ada di luar pemerintahan SBY pun tidak menentang. Bahkan pada tahun 2019, Demokrat pernah mengejek PDIP terkena jerat ambang batas saat menentukan cawapres karena memikirkan partai koalisi. Banyak alasan mengapa ambang batas 20% itu penting, dan partai yang berkomitmen tentang itu cuma PDIP. Demokrat pun tidak bisa menunjukkan komitmennya. Alasan oligarki adalah alasan yang dibuat-buat. Partai politik dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dengan transparansi yang diperkuat oleh teknologi. Jika ambang batas 0% seperti yang diminta SBY dan PKS, maka semua akan membuat partai dan mencalonkan capresnya masing-masing. XHTI akan membuat partai dan langsung bisa mencalonkan capresnya. Demokrat akan mengusung AHY, PKS akan mengusung Mardani, Nasdem akan mengusung Anies, PKB akan mengusung Caimin, Golkar akan mengusung Erlangga, dan begitu banyak calon bermunculan. Semua akan gontok-gontokan, belum lagi nanti orang-orang yang nggak ngerti pentingnya Pancasila sebagai pemersatu maju mencari capres dengan membawa sentimen SARA dan sebagainya. Dengan ambang batas yang cukup besar, semestinya hal itu akan memaksa partai politik untuk menelurkan kader-kader terbaiknya, dengan harapan para kader politik mumpuni bisa membawa suara yang besar bagi partai politiknya. Kalaupun digugat, ya jangan 0 juga, bisa turun menjadi 15 atau kembali ke 10%, itu baru masuk akal. Tetapi dengan jumlah suara segitu, pemerintahan yang dihasilkan akan sulit melakukan keputusan yang produktif. Pemerintahan yang dihasilkan hanya sibuk ngurusi nyinyiran orang-orang seperti Rizal Ramli hingga Novel Bamukmin yang pengen maju di Pilpres. Tak perlu takut dengan ambang batas, kalau partai itu nggak ada kader berkualitas, maka akan anjlok dengan sendirinya, sebab suara rakyat jualah yang menentukan. Contohnya Partai Demokrat yang dulu besar pun bisa anjlok karena nggak ada kader baik untuk meneruskan SBY, atau suara PKS yang anjlok karena masyarakat yang terkesima dengan jargon partai dakwah sudah tidak tertarik semenjak pimpinan PKS terjerat kasus korupsi dan asusila. SBY itu sebenarnya paham apa yang semestinya dilakukan, tetapi fokusnya justru seperti mengamankan kekuasaan. Jika AHY tidak bisa maju di Pilpres, maka AHY sebagai simbol Tracikes akan sulit mempertahankan gempuran kader Demokrat lain yang ingin Demokrat kembali ke jalan yang benar dalam memilih ketua umum. Minimal mampu memilih ketua umum yang bisa membesarkan partai karena prestasi, bukan karena anaknya SBY.